Kalau tidak salah, dulu pernah dengar dari antum kalau secara syariat anak hasil dari zina tidak boleh dinisbatkan namanya ke bapak biologisnya. Jadi harus dinisbatkan ke ibunya. Jadi apakah boleh bapak biologisnya menjadi wali bagi anak perempuan hasil zina ketika akan menikah? Apakah pernikahan sah secara hukum dan syariat? Namun beberapa waktu lalu Ana juga mendengar ada Ustadz Sunnah yang berpendapat bahwa anak hasil zina itu boleh dinisbatkan namanya ke bapak biologisnya berdasarkan dalil kasus Jurej. Mohon pencerahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jika ada suami berpoligami, berat enggak? Berat kan? Tanpa sepengetahuan istri. Setelah istri mengetahui, istri minta berpisah. Bagaimana hukumnya dalam Islam seperti ungkapan menolong janda dan menjandakan istrinya? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum ya Ustaz. Nah, jamaah. Iya, bicara poligami. Memang poligami ini menjadi sesuatu yang di masa sekarang nggak familiar. Dianggap poligami itu perselingkuhan. Poligami itu adalah ketidaksetiaan. Bahkan kalau ada yang menjadi istri kedua, masyarakat akan mencemooh dan membulinya karena dianggap sebagai pelakor. Emangnya nggak ada laki-laki? Kok harus nikah sama laki-lakinya orang? Yang jadi masalah, laki-lakinya orang ini punya jatah 4. Oh, seneng bapak-bapak. Ya betul, betul Ustaz. Iya. Maka kalau bicara poligami, poligami ini syariat yang banyak dizolimi. Dulu jamaah, sebelum kemerdekaan, antum kau lihat. Orang itu ada yang anak-anak ini beda ibu, ya ibunya lain ini. Dan biasa pada masa itu. Dan anak pernah tanya sama satu orang tua di Surabaya ini. Anak tanya, dia umurnya hampir 80. Ami, gimana sih dulu kalau orang-orang poligami? Kok dulu biasa gitu? Kok sekarang jadi nggak biasa? Terus dia ngomong, dulu Syafiq kata dia. Kalau ada anak yang suaminya poligami, ibu anak itu akan datang ke rumahnya si anak. Mengatakan, "Nak, engkau jangan tanya apa-apa kepada suamimu. Engkau jangan dengarkan omongannya orang, engkau tetap layani suami." Itu seperti itu. Jadi sang ibu menjaga rumah tangga anaknya. Supaya anaknya tidak jadi janda, anaknya perlu dikuatkan. Kalau bicara patah hati biasa jemaah. Siapa yang tidak cemburu suaminya poligami? Aisyah pun tetap cemburu, piring pun pecah di rumah Aisyah. Tapi Aisyah tidak menolak itu poligami. Dan Nabi SAW memahami kondisi perempuan ketika dia marah, ketika dia kadang-kala ngangkat suara. Kadang-kala istri Nabi SAW nggak ngajak ngomong Nabi SAW. Karena memang hatinya sedang sedih. Maka dikuatkan. Sekarang kalau ada suami yang poligami, maka mertua akan datang kepada anaknya. Nah, kau masih cantik dan muda, gugat cerai. Loh iya, disuruh pegatan jemaah. Disuruh cerai. Dia lupa bahwasanya suami ini kalau poligaminya sehat jemaah ya. Karena ada yang poligaminya nggak benar juga. Tapi kalau poligaminya sehat, artinya seorang laki-laki memiliki kemampuan. Bukan hanya secara finansial. Kalau kemampuan secara finansial banyak. Sekarang ini ada kemampuan yang sangat dibutuhkan. Adalah kemampuan memanage konflik dalam rumah tangga. Memahami tabiat dan karakter istri. Karena ada laki-laki yang tidak memahami. Dia datang ke Ana, dia ngomong, "Ustaz, Ana ketahuan nikah lagi Ustaz. Istri Ana
Minta cerai Ustaz. Ya apa Ustaz ya? Apa anak ceraikan aja Ustaz? Loh, anak ngomong. Dia itu minta cerai sejatinya dia sedang minta perhatian lebih kepadamu. Dan ada banyak setan-setan di luar yang membuat hatinya semakin patah. Datang kepada dia. Loh, saya kalau jadi kamu, enggak mau saya. Waduh, ini ngompori untuk berpisah jemaah. Apa senangnya? Walaupun engkau banyak duitnya. Kalau suamimu nikah lagi. Aku alhamdulillah suamiku tidak nikah lagi. Walaupun miskin. Jadi dikompori bagaimana dia berontak kepada suami. Maka tugas seorang istri. Anak yang pertama tadi suami harus bisa memanage konflik ya. Dia kalau bicara tadi istrinya mungkin marah, istrinya gugat cerai ya. Kondisinya kadang-kadang mertua juga minta supaya menantunya ini menceraikan istri keduanya dan macam-macam ya yang membuat hidupnya menderita. Engkau harus siap dengan penderitaan itu karena engkau sedang mengundang badai. Tapi ingat, badai pasti berlalu jemaah. Nanti datang lagi, tapi yang jelas dia berlalu gitu. Maka tadi kalau suami nggak mampu sabar, nggak mampu memuliakan istrinya, memberikan perhatian lebih kepada yang pertama, wajar jemaah. Dan ada juga istri-istri kedua yang naudzubillah, syaitan. Ada. Dikomporin bagaimana suaminya cerai sama yang pertama. Ada. Dan kita tahu keinginan syaitan apa? Memisahkan orang ini. Loh, anti ini numpang. Itu suami naik sampan ya sama istrinya lalu diikat sampannya, anti ikut. Sampai ada orang Arab mengatakan, peribahasa Arab mengatakan, ya gharib kun adib. Wahai orang asing, tolong jaga adabmu. Iya. Maka kondisi istri pertama marah-marah wajar. Kenapa anak kata wajar? Lingkungannya nggak mendukung. Kalau di masa Rasul SAW atau masa sebelum kemerdekaan, loh ini istrinya 2, ini istrinya 3, ini istrinya 4. Jadi ketika ada nikah lagi, loh lawang saya ini Ustaz adalah anak dari istri keempat. Jadi wajar gitu loh. Ibu kita Kartini istri keberapa? Anak kasih hadiah. Yang bisa jawab. Coba lihat searchingan. Google. Yang Anda tahu istri keempat jemaah. Iya. Coba dilihat. Takut salah ini live. Ini. Nah, sampai. Hah? Coba lihat, udah lihat. Lu lihat, pastikan dulu. Iya, siapa yang dapat? Yang dapat pertama Anda kasih hadiah. Ayo jemaah. Istri keempat, kasih hadiahnya. Istri keempat. Itu pahlawan nasional. Istri keempat. Ibu-ibu mau jadi pahlawan nasional? Iya, maksudnya anak. Pada masa itu. Tidak ada masalah sama sekali. Biasa aja mah. Sekarang ini yang akhirnya. Ya ini perjuangan. Bagaimana Ustadz berjuang untuk menyampaikan ilmu. Dan antum berjuang untuk menjadi suami yang soleh. Suami yang baik. Yang mendidik istrinya dengan cara sesuai dengan Islam. Memuliakan istrinya. Menghormatin dia. Berikan nafkah yang cukup. Lebihkan buat dia. Ya semoga dengan cara itu dia jadi faham. Ana ada satu perempuan. Mengizinkan suaminya poligami. Dia ketemu sama Ana. Dia ngomong Ustaz. Ana ini sebenarnya dari dulu gak mau Ustaz. Tapi Ana lihat suami Ana ini baik banget. Ana minta 1 dikasih 10 sama dia. Masa Ana terus egois seperti ini? Maka Ana pikir lawang itu juga hak dia. Subhanallah. Maka tadi yang mau poligami berdoa minta sama Allah. Dan berbuat baik sama istrinya. Kalau tetap gak diizinkan Ustaz. Ya insya Allah sama bidadari nanti. Karena pada hakikatnya nggak harus izin, tapi kan di negara kita tahu ya aturan yang ada. Tapi intinya tadi
bagi sang perempuan, ketahuilah ketika suamimu nikah lagi dan dia menyembunyikan pernikahannya, sejatinya karena dia sayang sama kamu. Dia punya kebutuhan yang harus dia salurkan, tapi dia nggak ingin nyakitin kamu. Akhirnya dia sembunyi-sembunyi. Ketika kemudian ketahuan, ya lihatlah. Kalau memang suami poligaminya dengan wanita baik-baik, wanita soleha, maka jangan sampai engkau akhirnya harus meminta cerai. Jadi istilah menikahi janda menjandakan istri, kadang-kala kurang tepat. Kadang-kala istrinya yang menjandakan diri sendiri. Dia yang ingin jadi janda, padahal suaminya nggak mau. Bahkan dia mengatakan, anak ingin bersamamu sampai hari kiamat. Hari kiamat bang, dekat sudah kiamat ini. Taib, kalau tidak salah, dulu pernah dengar dari antum, kalau secara syariat anak hasil dari zina tidak boleh dinisbatkan namanya ke bapak biologisnya. Jadi harus dinisbatkan ke ibunya. Jadi apakah boleh bapak biologisnya menjadi wali bagi anak perempuan hasil zina ketika akan menikah? Apakah pernikahan sah secara hukum dan syariat? Namun beberapa waktu lalu ana juga mendengar ada Ustadz Sunnah yang berpendapat bahwa anak hasil zina itu boleh dinisbatkan namanya ke bapak biologisnya berdasarkan dalil kasus Jurej. Mohon pencerahannya. Iya, ahibati fillah. Jumhur ulama dari 4 madhab berpendapat bahwasanya anak hasil zina itu dinisbatkan kepada ibunya. Karena Nabi SAW mengatakan al-waladu lil firash. Anak itu ikut yang punya ranjang. Walil ahilil hajar. Jadi kalau sang perempuan ini punya suami, jadi anak hasil zina itu ikut suaminya perempuan ini. Bukan ikut bapak biologisnya. Kalau perempuan ini punya suami. Dan sang suami tidak melakukan li'an, tidak menafikan itu dari anaknya dia. Adapun ketika nggak ada pernikahan, maka anak itu anak hasil zina. Makanya ketika seorang wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini hubla minaz zina. Aku hamil dari hasil zina. Nggak dicari bapaknya. Ya sudah dinasabkan kepada ibunya. Kalau dikatakan ada sebagian yang berpendapat anak hasil zina itu boleh dinasabkan kepada bapak biologisnya. Ya memang ada pendapat itu. Kalau nggak salah itu juga pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Mungkin salah satu dalilnya adalah kasus Jurej itu. Apabila perempuan itu nggak punya suami memang. Dan dia yakin itu adalah anak dia. Tapi di Indonesia tetap yang diambil adalah madhab jumhur ulama. Dalam madhab Syafi'i juga nggak bisa. Jadi kalau antum ke pengadilan, maka anak itu nggak bisa dinikahkan oleh bapak biologisnya. Siapa yang menikahkan? Hakim. Walinya wali hakim. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana barusan tobat dari harta haram, yaitu harta gulul. Mohon nasihat Ustadz agar ana tetap istiqomah karena otomatis penghasilan ana berkurang tidak seperti biasanya. Ahibati fillah. Rizki itu ada dua. Ada rizki yang halal, ada rizki yang haram. Rizki yang haram itu adab, bukan nikmat. Rizki yang halal itu bisa jadi nikmat, bisa jadi adab. Rizki yang halal. Kalau haram sudah adab. Jadi ketika antum berlepas diri dari yang haram, sejatinya antum sedang menuju kepada nikmat. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi nikmat. Asalkan digunakan dalam ketaatan. Dan dalam proses antum hijrah, di mana Allah akan menguji kebenaran hijrah antum. Karena ada orang-orang yang kata Allah, wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Ada orang yang menyembah Allah itu di pinggiran, jemaah. Nah, antum lihat, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia dapat harta, dapat kenikmatan, panennya sukses, dia mengatakan, oh berarti hijrah anak ini benar. Berarti agama ini benar. Buktinya apa? Hartaku semakin banyak.
Wa in asabathu fitnah. Kalau terjadi kekacauan, ya hartanya semakin habis, dia dikucilkan di masyarakat, maka dia kembali kepada yang dahulu. Karena dia menyembah di sini, dia pikir harta itu sebagai standar orang itu benar. Jadi antum lihat, kalau antum nanti akan mendapatkan ujian, insya Allah dibersihkan dan minta kepada Allah yang halal. Dan dalam proses itu cari kawan-kawan yang baik. Apalagi kawan-kawan yang punya pengalaman juga seperti antum. Semoga dengan itu antum akan lebih kuat lagi menghadapi urusan ekonomi. Semoga ustadz dan jamaah yang hadir di majelis ini mendapatkan rahmat Allah. Amin. Apakah harus kok nggak bisa nak baca ini jamaah? Apakah harus? Aduh, siapa yang mau baca ini? Coba. Memukul. Menolak lamaran dari seorang laki-laki karena tidak menerima kondisi fisik yang kurang sempurna, tapi ada kemampuan untuk membahagiakan seorang perempuan. Apakah harus mencaci maki, bahkan memukul bagi seorang perempuan yang menolak lamaran dari seorang laki-laki karena tidak menerima kondisi fisik yang kurang sempurna, tetapi ada kemampuan untuk membahagiakan seorang perempuan. Iya, ini pertanyaan apakah ya coba sini. Ya, apakah harus mencaci, maki, bahkan memukul bagi seorang perempuan yang menolak lamaran dari seorang laki-laki karena tidak menerima kondisi fisik yang kurang sempurna. Ahibati fillah, yang pertama, perempuan itu punya hak menolak. Jadi ketika antum ditolak, alhamdulillah ada 1000 wanita lain menunggu antum. Jadi mati 1 tumbuh 1000. Maka jangan fokus sama perempuan ini. Ya udah dia menolak antum. Antum mungkin mengatakan, Ustadz, ana ini orang soleh, Ustadz. Orang soleh, kalau orang soleh nggak akan marah ketika ditolak. Antum berarti belum soleh, gitu. Maka tolong terimalah takdir Allah dan carilah perempuan yang lain. Dan boleh jadi Allah kasih ganti yang lebih baik daripada perempuan itu. Barakallahu fiik, itu yang dapat ana sampaikan jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.